Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada sore ini sekali lagi Tuhan menghantar kami untuk mengelilingi takhta Tuhan. Kami berterima kasih bahwa di dalam dunia ini ada kebenaran. Dan sumber kebenaran adalah sumber hidup juga. Sumber hidup juga adalah sumber yang mewahyukan diri serta memberikan bijaksana. Itu sebab kami datang kepadamu dengan mengaku bahwa diri kami sangat terbatas dan kami memerlukan sumber bijaksana untuk mengisi dan mengarahkan rasio yang Tuhan ciptakan bagi kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ini, yang bodoh, yang kurang, yang tidak layak di dalam tangan Tuhan. Kasihankanlah anak-anak-Mu yang betul-betul rindu mengenal kebenaran, dan biarlah roh kebenaran mengisi kebutuhan kami masing-masing dengan pimpinan-Mu, dengan bijaksana Tuhan yang tertinggi. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari kita membaca kitab suci dari Yesaya pasal ke-7 ayat ke-9. Kitab Nabi Yesaya pasal ke-7 ayat ke-9. Ayat ini mempengaruhi kekristenan. Ayat ini mempengaruhi sejarah teologi. Ayat ini mempengaruhi salah seorang pemikir yang terbesar selama manusia mengenal, yaitu Sanctus Augustinus. Dari Yesaya pasal ke-7 ayat ke-9. Saya membaca satu kali, saudara membaca bersama-sama satu kali. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Semua membaca. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. You do not believe, you will never be established. Jikalau engkau tidak percaya, engkau tidak akan berdiri tegak, berdiri teguh. Nah saudara-saudara, kalimat ini menjadi kalimat yang penting sekali, merangsang pikiran Augustinus. Dan pada waktu Augustinus memakai istilah di dalam ayat ini, dia mengutip daripada Septuagint. Septuagint berarti terjemahan 70 ahli. Maksudnya ada 72, yang lengkapnya adalah 72 ahli filsafat, ahli teologi, ahli Alkitab. Mereka menerjemahkan kitab suci bahasa Ibrani yang asli kepada bahasa Greka di Iskandaria, yaitu di satu pelabuhan di Mesir. Nah pada waktu itu sebelum Kristus lahir, maka orang-orang Yahudi banyak yang merantau, berdagang, bermusafir di Iskandaria. Di situ ada orang-orang terpelajar, 72 orang, menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Greka. Nah, terjemahan mereka disebut Septuagint, karena septa itu 7. Septuagint berarti kitab suci 70 orang ini. Sebenarnya 72 orang yang menerjemahkan. Nah di dalam terjemahan itu bahasa Latinnya yang dipakai itu adalah nisi crediteritas non intelligentis. Maksudnya jikalau engkau tidak percaya, niscaya engkau tidak mungkin mengerti. Nah di sini terjemahan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Mandarin, ke dalam bahasa Jepang, ke dalam bahasa Indonesia adalah tidak menjadi teguh. Tetapi di dalam Septuagint itu adalah yang dikutip kitab Latin adalah nisi crediteritis non intelligentis, yaitu jikalau engkau tidak percaya, engkau pasti tidak akan mengerti. Sehingga kalimat ini mencerahkan salah seorang pemikir yang terbesar di dalam sejarah manusia. Nah saudara-saudara, memang Tuhan menciptakan manusia dengan daya pikiran yang berbeda-beda. Ada orang yang daya pikirannya bukan main kuat luar biasa.
hal-hal yang sulit sekali, dia bisa menjelajah, dia bisa menelusuri, dia bisa menuntas ke dalam-dalamnya sampai mengerti, sampai ke terperinci. Saudara-saudara, tetapi ada orang yang tidak memikir secara demikian. Mereka hanya memikir hal yang sepele-pele, yang tidak penting, yang kecil-kecil saja, dan saban hari ribut-ribut untuk hal yang tidak penting saja. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang otak besar sekali itu selalu mempunyai penglihatan, mempunyai visi, mempunyai ketajaman, kepekaan, dan bereaksi yang begitu kontan kepada apa yang mereka rasakan di dalam pikiran mereka. Dan mereka selalu lebih dahulu dari orang lain melihat bahaya-bahaya yang akan timpa kepada zaman atau kepada generasinya. Mereka selalu peka sekali untuk menganalisa kesulitan-kesulitan daripada hal pikiran-pikiran yang menyeleweng dari permulaan hanya sedikit saja. Orang-orang semacam demikian mempunyai jiwa seperti nabi, dan pelayanan mereka bersifat profetis atau prophetic ministry. Orang semacam ini selalu tersendiri. Orang semacam ini selalu tidak dimengerti. Orang semacam ini selalu merubah zaman daripada kemerosotan, daripada penyelewengan kembali kepada arah dan arus yang benar. Orang semacam ini terlalu sedikit. Tetapi jikalau ada orang semacam ini, saudara harus berdoa supaya Tuhan menguatkan dia menjalankan tugas sampai tuntas sebelum mereka meninggal dunia, biar mereka boleh melayani Tuhan dengan setia, dengan tekun, dan dengan otak dan pikiran yang tajam, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Nah saudara-saudara, Augustinus pada waktu muda sekali, masih umur belasan tahun, dia sudah menjadi dosen, sudah menjadi profesor di dalam retoris, di dalam tata bahasa yang sulit sekali. Sebelum umur 17, dia sudah menjelajah ke dalam alam pikiran filsafat yang paling penting dari zaman Greka kuno sampai pada zaman dia berada. Mulai daripada Thales, Anaximenes, Lucretius, Empedocles, Heraklitos, Pythagoras, dan juga itu Gorgias, Protagoras, Socrates, Plato, Aristotle. Sesudah itu dia memahiri beberapa aliran yang paling penting, yaitu Stoicisme, lalu Epikurianisme, dan akhirnya skeptisisme. Pada zaman dia mulai merajalela semacam pikiran yang disebut Neoplatonisme. Semua itu seolah-olah adalah verkoper yang menawarkan sistem pikiran yang berbeda-beda, mau menawan jiwa seseorang yang inteleknya luar biasa tingginya. Tetapi saudara-saudara, dia dilahirkan di bawah seorang ibu Kristen yang sangat beribadat. Tetapi karena ayahnya bukan Kristen, ayahnya orang kafir yang suka mabuk, yang suka marah-marah, yang punya tabiat yang terlalu keras, sehingga dia sekaligus mewarisi kedua macam sifat. Sifat pertama, ketangkasan, ketajaman pikiran dan kekerasan sifat daripada ayahnya. Sifat kedua, keinginan beribadat dan hati yang lembut dan mau hidup suci. Keadaan dua yang berkontra ini mengakibatkan seorang jenius, seorang yang begitu pintar ini mengalami hidup yang berkonflik luar biasa. Saudara-saudara, akhirnya dia pergi ke sini sana, mau cari, mau menemukan jalan mana yang benar. Rasio dia tidak selalu bisa menyetujui konklusi-konklusi orang-orang yang mengatakan mereka memiliki kebenaran. Kalau orang mengatakan ini kebenaran, orang itu mengatakan kebenaran, dia selalu pikir, dia meragukan. Karena yang dengar kadang-kadang lebih pintar daripada yang berkhotbah. Ini adalah kesulitan daripada gereja. Ini kesulitan daripada kaum intelektual. Orang intelektual bekerja otaknya. Mereka sudah biasa bekerja, sudah biasa otaknya bergumul, sudah biasa dengan sikap yang kritis untuk menganalisa setiap kalimat yang dikatakan oleh orang lain. Demikianlah terjadinya sesuatu kesulitan di dalam hidup Augustinus yang masih muda. Jadi banyak khotbah yang dia tidak bisa terima, banyak ajaran agama yang dia tidak anggap benar, banyak hal yang menganggap diri kebenaran, bagi dia itu bisa diragukan. Dan akhirnya dia jatuh ke dalam satu kesulitan, yaitu dia mau mencari semacam ajaran yang cocok pengalamannya. Nah saudara-saudara, ini satu hal yang kurang rasional, tetapi selalu terjadi di dalam bidang cendekiawan.
saudara-saudara. Yaitu kita mau cari sesuatu pengkhotbah yang cocok dengan saya. Semacam gereja yang baik terhadap saya, yang bisa diterima oleh saya. Akhirnya dia dikurung, dicengkrami, dan dia sudah ditawan oleh semacam ajaran yang kurang benar, yaitu Manikaisme. Di dalam Manikaisme mengajar ada satu prinsip jahat yang melawan prinsip kebajikan, sehingga kedua kuasa yang melawan ini terus bertarung, terus berperang, dan medan peperangan itu adalah hati daripada manusia. Pada waktu Agustinus menganggap dirinya mempunyai hidup semacam ini, dan apa yang dikatakan di dalam ajaran Manikaisme yang menggabungkan filsafat dengan agama merupakan cermin untuk menyatakan keadaan dia sendiri. Maka dia rasa ini kebenaran. Dia berada di dalam ajaran yang sesat itu selama 9,5 tahun. Saudara-saudara, hampir 10 tahun. Pada satu hari baru dia sadar, dia insyaf, dan dia keluar daripada ajaran Manikaisme. Setelah Agustinus keluar dan dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bahkan dia kembalikan rasio yang begitu tajam untuk menakluki kebenaran Tuhan Allah, dan dia menemukan satu jalan yang benar, yaitu pikiran yang tajam tidak perlu dikuburkan karena beriman beragama. Orang beragama tidak seharusnya menjadi orang bodoh. Kalau agama mengakibatkan orang itu lebih bodoh lagi, agama itu pasti tidak beres. Maka dia menganggap iman kepercayaan bukan mentiadakan fungsi rasio, tetapi menggali, memimpin kembali, mengarahkan, menjernihkan, memperdalam fungsi rasio itu. Dan hubungan antara kedua hal ini bagaimanakah? Dia menemukan dari ayat ini lalu menetapkan sikap untuk tugas apologetika sisa hidupnya, yaitu jikalau engkau tidak percaya, niscaya engkau tidak mungkin mengerti. If you do not believe, you will never understand. Jadi iman kepercayaan menjadi satu dasar daripada pengertian. Itu sebabnya di dalam seluruh hidup dia mempunyai satu prinsip untuk menggabungkan kedua hal ini, yang disebut dalam bahasa Latin crede ut intelligas atau credo ut intelligam. Aku percaya supaya aku bisa mengerti. Aku percaya supaya aku bisa mengerti. Untuk memungkinkan aku mengerti, aku maka beriman. Aku beriman supaya aku bisa mengerti. Di dalam kalimat bahwa crede ut intelligas yang demikian besar ini telah mencantumkan satu pengharapan bahwa iman tidak membunuh rasio, kepercayaan tidak mentiadakan fungsi pikiran, dan orang boleh mengerti sedalam-dalamnya tentang apa yang dia percaya. Di dalam reaksi dan interaksi satu dengan lain, maka seluruh sistem pikiran daripada Agustinus boleh dikatakan, aku percaya supaya aku boleh mengerti, dan pengertian aku mengakibatkan saya lebih percaya lagi. Dengan demikian iman, pengertian, iman, dari iman, pengertian menuju iman. Dengan dasar iman, Tuhan menambahkan pengertian kepada orang yang beriman, dan dengan pengertian itu imannya akan tambah terus. Dari sini iman ke iman, ke iman, ke iman. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Rom pasal 1, 16 dan 17. From faith to faith, from faith to faith. Dari iman kepada iman. Ini merupakan satu kemuliaan perjalanan musafir kerohanian kita. Di tengah-tengah perjalanan kita kembali kepada Tuhan, Allah berjanji dari kekuatan kepada kekuatan, from strength to strength, dari kekuatan kepada kekuatan, berarti makin lari makin kuat. Lain dengan pelari-pelari atletis di dalam olimpiade, makin lari makin tak kuat. Saudara-saudara, lari selesai jatuh atau mereka perlu mengasuh. Tetapi rohani lain sekali, makin lari makin kuat, makin lari makin kuat. Karena janji Tuhan from strength to strength. Bukan saja demikian, Allah juga berjanji from grace to grace. Dari anugerah kepada anugerah, dari anugerah kepada
kepada anugerah lagi. Dari anugerah menuju anugerah yang lebih besar lagi. Bukan saja demikian, from faith to faith. Dari iman kepada iman, menuju kepada iman. Sehingga titik permulaan adalah iman. Titik akhir adalah iman. Dari iman kepada iman. Iman pertama, alfa. Iman terakhir, omega. Siapa yang menciptakan iman pertama dalam diri kita? Kristus. Siapa yang menggenapkan iman dalam hidup kita? Kristus pula. Itu sebab di dalam Ibrani pasal 12 ayat kedua berkata, biarlah kita memandang Kristus yang mengadakan dan yang menyempurnakan iman di dalam diri kita. Terjemahan baru bahasa Indonesia kurang tepat. Saudara-saudara, maafkan kalau saya kritik, karena di situ mengatakan memimpin kepada iman. Bukan, melainkan dia yang mengadakan, the one who create and the one who accomplish, yang menciptakan iman, yang mengadakan iman dalam diri kita, dan yang akan menyempurnakan iman sebagai pekerjaan dia. Saudara-saudara, iman pertama bersangkut paut dengan wahyu umum yang diberikan, dan iman kedua bersangkut paut dengan wahyu khusus yang disempurnakan di dalam diri Kristus dan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, ini perjalanan manusia Kristen, karena orang benar hidup dengan iman. Melalui iman kita dibenarkan, justified by faith. Ini merupakan satu hal yang penting di dalam teologi reformasi. Martin Luther menemukan kembali akan pentingnya orang dibenarkan karena iman. Istilah karena di dalam bahasa Greka adalah melalui. Kita dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Disitulah bukan kelakuan, bukan pikiran manusia, bukan jasa-jasa, bukan kualifikasi dari kita yang berdosa, tapi karena percaya, iman. Disitulah kita menuju kepada kemuliaan. Terakhir Alkitab berkata, from glory to glory. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Dari kemuliaan pertama, kita menerima Kristus, mendapat hidup yang baru. Dan hidup itu makin lama, makin dikuduskan, dilimpahkan, dipenuhi dengan kemuliaan surgawi. Sehingga pada waktu kemahiran, kematangan, pendewasaan kerohanian kita akan seperti Kristus waktu kita ketemu dengan dia. Saudara-saudara, inilah perjalanan kita. Inilah artinya menjadi orang Kristen yang mengikut Yesus Kristus. Kalau engkau rasa terlalu jauh keadaan dirimu dari hal ini, jangan kecewa. Dan jangan mau diputuskan asa oleh setan. Tapi engkau mau berdiri tegak dan beriman kepada Tuhan. Dan mengerti melalui pencerahan Roh Kudus. Karena tanpa beriman, engkau tidak mungkin mengerti. Ini menjadi prinsip yang penting. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kembali kepada sejarah gereja untuk sementara. Di dalam sejarah gereja, sebelum Augustinus yang hidup pada abad ketiga atau abad keempat ini, saudara-saudara, maka Augustinus sebelum dia, bapak-bapak gereja mempunyai tanggapan yang berbeda-beda mengenai bagaimana orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus di dalam hal bereaksi kepada rasio sebagai satu fungsi yang berada, yang secara fakta berada dalam diri kita masing-masing. Dan saudara-saudara, ada bapak-bapak gereja yang menganggap percaya cukup, tidak usah banyak pikir. Seperti sebagian pendeta zaman sekarang masih berjalan dalam perjalanan ini. Lalu semacam orang lain yang memikirkan, kalau begini apa gunanya Tuhan menciptakan pikiran dalam diri kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, itu sebab ada orang yang terlalu condong kepada fungsi rasio, sehingga dengan rasio mau memimpin iman. Tetapi dalam Alkitab jangan jelas adalah iman yang benar, yang takluk kepada kebenaran, yang memimpin fungsi dari rasio. Itu terus menerus beratus-ratus tahun. Maka akhir pada Augustinus, Tuhan memberikan kepada dia satu keberanian untuk memberikan satu prinsip iman kepercayaan dan prinsip interaksi antara iman dan rasio dan iman di dalam hal ini menjadi satu sumber inspirasi yang besar untuk mencerahkan sejarah manusia, baik dari sudut Katolik Thomas Aquinas maupun dari sudut orang Kristen Protestan Martin Luther atau John Calvin. Dua-dua arus ini sangat terpengaruh oleh Augustinus. Bedanya adalah
waktu itu Augustinus berada di dalam zaman yang masih belum banyak terpengaruh oleh Aristoteles. Sedangkan Aquinas terlalu condong untuk cepat-cepat mempertinggikan metodologi daripada Aristotelian filsafat, sehingga ada kompromi yang terjadi di sana. Di dalam pikiran daripada Augustinus, dia mempunyai satu tanggapan, prinsip yang teguh, ya, biarlah filsafat menjadi pelayan bagi teologi. Biar filsafat buah pikiran manusia melayani pengertian firman Tuhan. Maksudnya, di dalam kita mengerti wahyu Allah, mengenai kebenaran Allah, kebenaran ciptaannya, kebenaran tentang manusia, kebenaran tentang alam yang dicipta bagi manusia. Seluruh sistem pengenalan ini yang diwahyukan oleh Allah, biarlah pakai logika untuk mengerti lebih sistematis. Ini adalah sifat menjadikan suatu budak, yaitu sifat seperti filsafat menjadi genduk, kalau bahasa di Jawa Tengah, Jawa Timur, genduk, atau seorang pelayan kecil untuk melayani tuannya. Jadi firman Tuhan sebagai tuannya, filsafat sebagai pelayannya. Pelayan melayani akan firman Tuhan, biar filsafat melayani akan teologi. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun pikiran manusia tajam luar biasa, fungsi rasio dipakai luar biasa, bagaimanapun tetap terbatas dan tidak mungkin melampaui kebenaran yang diwahyukan oleh Allah yang sumber kebenaran itu. Itu sebab biar ini secara metodologi, secara membantu menjadi pelayan untuk menunjang ini. Tetapi sampai pada Aquinas, satu hal yang lemah sekali mulai timbul, yaitu menganggap bahwa pencemaran dosa tidak sampai kepada rasio. Saudara dengar kalimat ini sekali lagi dengan baik. Pencemaran daripada dosa tidak sampai kepada rasio, hanya sampai kepada kemauan saja. Di dalam wilayah the will, the valuation, di dalam wilayah kemauan, dosa mencemari sehingga manusia selalu bertindak salah karena kebebasannya sudah tidak bebas mutlak. Kebebasannya sudah tidak lagi dikuasai oleh kebenaran. Sehingga dosa berarti bertindak secara salah yang terjadi di dalam keputusan yang sudah dinodai. Tetapi pikiran bagi Aquinas, bagi teologi di dalam aspek itu adalah masih bersih adanya. Sampai para reformasi, khususnya John Calvin, mengatakan tidak, bahwa pencemaran dosa sudah meliputi segala bidang daripada sifat manusia. Sehingga sifat rasio terkena pencemaran, sifat emosi terkena pencemaran, sifat daripada kehendak manusia juga sudah dicemarkan. Dan tidak ada satu lapisan, tidak ada satu bagian, tidak ada satu aspek di dalam sifat hidup manusia yang tidak dicemarkan. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Rom pasal 7. There is no goodness in my flesh. Di dalam diriku, di dalam tubuhku ini tidak ada yang bajik. Kita semua di hadapan Tuhan dianggap sudah ternoda, sudah tercemar. Itu sebab rasio tidak mungkin melampaui akan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, namun demikian orang Protestan atau orang Kristen tidak seharusnya menghina orang yang berrasio atau meremehkan fungsi rasio. Karena rasio sudah kehilangan kaitan dan pengembalian dengan sumber rasio, yaitu kebenaran sendiri. Namun Tuhan mau manusia kembali kepada Dia. Rasio masih mempunyai peranan yang penting sekali. Nah saudara-saudara, pada waktu manusia tidak kembali kepada sumber kebenaran, manusia selalu menganggap diri adalah kebenaran itu. Jadi makin lama hidup di dalam dunia, makin kaku, makin menganggap diri benar. Saudara-saudara, dengar kalimat-kalimat di bawah ini. Di dalam pertarungan, mungkin engkau dengan ibumu, mungkin engkau dengan suamimu, mungkin engkau dengan istrimu, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lambat laun makin jengkel,
sampai akhir pasti saya benar, dia yang kurang ajar, dia yang nggak benar. Ya kiranya Tuhan ampuni dia saja. Sebaliknya pihak situ juga mengatakan kiranya Tuhan ampuni dia saja, dia yang salah, saya benar. Jadi akhirnya masing-masing pakai rasio untuk memberi logika cukup mendukung keadaan diri sebagai pusat kebenaran. Di sini kelemahan manusia. Setiap orang merasa saya yang benar, saya mutlak benar. Terakhir makin lama makin merasa diri benar. Sehingga orang itu kaku sampai paling kaku. Saya tidak bisa salah. Saya adalah Allah. Saya sama-sama Allah. Saya tidak bisa salah. Waktu engkau mengatakan saya seperti Allah, Tuhan bilang mana boleh, cuma satu Allah, mati saja. Nah, ada orang tua bisa mati, saudara-saudara. Karena sebelum mati semua sudah kaku seperti Tuhan Allah. Allah bilang tidak bisa ada Allah yang dua. Jadi yang lain mati, tetap satu Allah. Lalu yang muda mulai cari-cari lagi. Anak muda tidak terlalu berani mengatakan saya betul. Dia mulai mengatakan iya ya, mungkin ini betul ya, mungkin itu tidak. Nah, sudah remaja, sudah menjadi muda, sudah menjadi lebih dewasa lagi. Mungkin saya betul. Makin menjadi tua lagi, saya paling betul. Sudah tua sekali, pasti saya betul, yang lain salah. Pada waktu dia tua lagi, mutlak saya yang betul. Pada waktu dia mulai memutlakkan rasio lagi, dia sudah seperti Allah lagi, dia mati lagi. Ini keadaan di dunia, saudara-saudara. Mungkin saudara sekarang sedang menjurus kepada pengakuan rasio. Makin lama makin merasa diri paling benar. Sehingga pada satu saat lagi, engkau tidak mempunyai keterbukaan rasio. Engkau tidak mungkin mempunyai lubang di sinari. Engkau tidak ada kemungkinan untuk menerima nasihat. Engkau tidak mungkin lagi merasa dirimu mungkin salah. Engkau pada waktu itu sudah menjadi Allah kecil, Allah palsu yang bahaya sekali. Saudara-saudara, jangan sekali-kali memutlakkan rasio. Sebelum engkau kembali kepada dirinya rasio, dirinya kebenaran, engkau menganggap rasiomu itu kebenaran. Demi nama Yesus Kristus saya berkata, tidak. Salah satu hal yang paling menjadikan saya rasa lucu, yaitu surat kabar komunis yang paling besar di Moskow. Judulnya adalah Surat Kabar Kebenaran. Di Moskow bukan surat kabar Kompas, bukan surat kabar Suara Pembaruan, tapi surat kabar kebenaran harian kebenaran. Jadi orang komunisme yang tidak percaya ada Allah, mereka percaya ada kebenaran. Tapi ditanya kebenaran itu siapa? Yaitu diri kita. Nah, saudara-saudara. Jadi mereka tidak mau Allah, tapi memperalat diri. Ada orang mengatakan kebenaran di sini. Setiap agama menganggap diri kebenaran. Saudara-saudara, agama-agama yang ditemukan oleh sifat agama dari manusia mengatakan diri kebenaran, yang lain tidak benar. Saudara-saudara, tetapi kalau memang dirinya kebenaran, lalu mengaku diri itu kebenaran, itu memang wajar. Seperti dua mengatakan saya adalah dua, memang dia dua. Jadi dua mengaku dua itu benar. Itu benar-benar dua adalah benar dua. Sehingga dua benar berhak mengaku diri dua dan pengakuannya itu benar. Jelas nggak? Tetapi kalau tiga mengatakan saya juga dua. Kenapa kamu dua? Pokoknya dua tambah satunya dah dikatakan. Dan di situ dia telah memalsukan dua untuk menyatakan diri adalah dua. Padahal dia bukan dua. Nah, setiap agama mengatakan di sini ada kebenaran atau inilah kebenaran. Saudara-saudara, kita harus menemukan kebenaran yang asli itu yang mana. Kalau tidak, maka tak mungkin engkau mempunyai iman yang berharga. Di dalam pertanyaan tadi yang saya jawab dikatakan, bukankah setiap agama menyatakan iman? Berarti iman adalah membawa rasio kembali ke kebenaran. Kalau demikian semua agama itu kebenaran. Tidak. Ada kebenaran yang berhak mengatakan diri kebenaran. Yang bukan kebenaran kalau mengatakan diri kebenaran. Itu merampas hak Allah. Merampas hak yang tidak wajar. Tidak mempunyai hak milik yang asli. Tetapi merupakan memberanikan diri mengatakan dia itu kebenaran, itu akan menerima hukuman yang besar. Saudara-saudara, di dalam kitab suci kita melihat hanya Kristus sendiri yang pernah mengatakan akulah kebenaran. Jikalau Kristus memang tidak benar, maka perkataannya dan kelakuannya pasti ada selang yang besar. Jikalau Kristus memang bukan kebenaran dan dia mengatakan dia kebenaran, maka dia merupakan pemalsuan, pembohong, pendusta yang terbesar di dalam alam semesta. Karena ini bukan membohongin orang lain,
dengan usaha mengambil uang sedikit. Ini bukan membohongi orang lain dengan putar balikkan perkara dan peristiwa. Ini bukan membohongi orang lain dengan mempermainkan hukum. Tapi ini bohongin seluruh dunia dengan menyatakan diri kebenaran. Tetapi jikalau Kristus adalah kebenaran, kita tidak boleh sembarangan memberikan interpretasi yang tidak benar tentang proklamasi yang agung ini. Saudara-saudara, mengapa bukan Yesaya, mengapa bukan Yeremia yang mengatakan akulah kebenaran, tetapi adalah Kristus yang mengatakan akulah kebenaran? Hanya dua sebab. Pertama, mungkin Kristus bohong. Kedua, memang dia sungguh-sungguh adalah kebenaran. Nah saudara-saudara, jikalau dia bohong, buktikan dia bohong. Jikalau dia sungguh kebenaran, engkau harus takluk kepada dia. Tidak ada jalan lain. Bukan saya takluk kepada dia, bagikan secara intelektual, secara logika, secara sekuat rasional semungkin untuk membawa orang lain kembali kepada kebenaran. Itu sebab menjadi orang Kristen terlalu berat. Menjadi orang Kristen bertugas terlalu serius. Bukan bermain-main. Lu agama lain, saya Kristen. Ya lu punya, gua punya, biarin sama-sama. Tidak. Engkau harus bertanggung jawab menjelaskan kepada dirimu mengapa engkau menjadi orang Kristen. Lalu engkau berkata dengan serius kepada orang lain, kenapa engkau percaya ini kebenaran. Lalu membawa rasiomu kembali kepada kebenaran. Bahkan juga membagi-bagikan pengembalian ini kepada yang lain, supaya orang lain kembali bersama dengan engkau kepada diri kebenaran itu. Saudara-saudara, C.S. Lewis, seorang pujangga besar dari Inggris, pernah mengatakan satu kalimat, if Jesus is not God, then who is He? Jikalau Kristus bukan Allah, maka coba jawab, siapakah Yesus? Saudara-saudara, engkau boleh mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus bukan kebenaran, gampang. Tetapi coba kasih tahu saya, siapakah dia? Kalau dia bukan Allah, siapakah dia? Tantangan dari C.S. Lewis bagi saya merupakan salah satu tantangan yang paling berat yang bisa dikemukakan kepada kaum intelektual yang berasio, supaya memikir secara kritis, secara membeda-bedakan dengan kepekaan logika di antara semua pembesar, di antara semua pemimpin agama, di antara semua pencipta, penghulu agama, filosof khusus dalam etika yang terbesar. Adakah orang yang bisa dibandingkan dengan Kristus? Di sini pengembalian. Saudara-saudara, saya memberikan sedikit ilustrasi mengenai surat kabar harian yang disebut kebenaran. Satu hari di Rusia, di surat kabar harian kebenaran, tanda petik, ada berita begini. Berita itu berdasarkan sesuatu perlombaan daripada dua mobil. Satu mobil Amerika, satu mobil Rusia. Berlomba, akhirnya Amerika menang, Rusia kalah. Hanya dua mobil. Tetapi hari itu dimuat perlombaan mobil, car racing, international car racing, internasional. Ini tidak salah kan? Internasional. Saudara dengar ya, lalu saudara nilai kesalahan apa yang ditata di situ. Perlombaan balapan mobil antar bangsa. Akhirnya yang nomor 2 adalah Rusia. Yang kedua dari akhir adalah Amerika. Nah saudara-saudara, apakah salah? Memang cuma dua, mobil Amerika, mobil Rusia. Setelah berlomba seluruh dunia, nomor 2 adalah Rusia. Tidak salah kan? Kedua dari akhir ada Amerika. Di sini apa yang kekurangan? Apa yang tidak jujur? Apa yang tidak tulis di dalam? Menjadi satu lowongan. Coba jawab. Apa? Hah? Apa itu? Orang pembaca tidak tahu berapa mobil yang ikut. Pembaca tidak dikasih tahu berapa negara yang ikut. Tapi pembaca mempunyai kesan mobil Rusia lumayan dapat nomor 2 di dunia. Mungkin di belakang masih ada 30. Dia nomor 2, padahal nomor 2 berakhir berarti terakhir, saudara-saudara. Tetapi yang disebut yang lebih cilaka lagi, nomor 2 dari belakang itu adalah pertama. Nah saudara-saudara, coba bayangkan istilah seperti ini saja boleh dicantum di surat kabar harian kebenaran. Nah ini lelucon
ilustrasi. Tapi saudara bayangkan, di dalam hal ini dia boleh berkata, benar, saya tidak bohong. Perkataan dan laporan ini betul-betul benar. Memang Rusia dapat nomor 2. Salah enggak? Enggak salah. Amerika tadi nomor 2 dari belakang, salah enggak? Juga enggak salah. Ini dua-dua benar. Tidak ada satu kalimat yang salah di dalam laporan itu. Tetapi saya berkata kepada saudara, seluruhnya salah. Apa sebab? Karena kebenaran bukan hanya menyatakan fakta saja. Pertama, sekarang saya minta saudara perhatikan. Apa artinya kebenaran? Pertama, kebenaran adalah fakta. Saudara-saudara, yang iya, katakan iya. Yang tidak, katakan tidak. Presiden Soeharto mengatakan dengan tegas, berani katakan, yang benar, benar. Yang salah, salah. Kalimat itu asalnya dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang benar katakan benar, yang tidak benar katakan tidak benar. Lebih dari itu, dari setan. Saudara-saudara. Jadi, say yes to yes, say no to no. Kalimat ini sudah mempengaruhi perkataan Kristus. Dirinya kebenaran sudah mempengaruhi sampai abad 20. Sampai mempengaruhi Presiden Soeharto. Saudara-saudara. Ini kuning, kuning. Ini merah, merah. Hitler mengatakan, tidak. Bohong terus. Kalau yang dibohongin, diteruskan konsisten. Perkataan bohong diucapkan 100 kali, nanti jadi kebenaran. Kurang ajar betul. Saudara-saudara. Coba, ini warna apa? Ini warna ungu. Betul nggak? Ungu. Engkau sengaja bilang tidak. Ini merah. Masa merah? Merah. Orang tanya, loh ini merah, engkau terus merah. Akhirnya orang itu pulang periksa mata. Saudara-saudara. Sebab engkau bilang merah. Tegaskan merah lagi. Tegaskan merah lagi. Akhirnya 100 orang sudah dilatih. Sudah dicuci otak untuk mengatakan ini merah. Sesudah ini merah, itu merah. Kalau gini saya mulai penyakit buta warna ya. Pergi ke dokter, silakan dokter bagaimana? Karena buta warna putih jadi hitam, ini bunga merah. Mendorong dokter apa? Kebetulan dokter itu sudah digaji untuk mengatakan ini merah. Dokter bilang merah. Dia bilang cilaka. Agak pulang terus lihat nyonyamu. Betul nyonyaku enggak ini? Mungkin nyonya orang lain warnanya jadi warnaku. Wah ini cilaka. Pelan-pelan engkau gila, saudara-saudara. Di dunia ini ada kebenaran tidak? Kalau ada kebenaran paling sedikit, kebenaran itu adalah jadi apa itu kebenaran? Truth is fact. Ini definisi pertama. Sekarang saya mulai masuk ke dalam definisi-definisi yang berat. Pertama, kebenaran harus sama dengan fakta. Yang benar, benar. Yang salah, salah. Itu fakta, itu kebenaran. Saudara-saudara, mungkin fakta itu bersalah. Tetapi engkau mengatakan fakta yang salah. Waktu engkau mengatakan fakta yang salah dengan menunjukkan kesalahan sebagai fakta, engkau sedang mengatakan kebenaran. Mengerti maksud saya? Fakta itu salah. Ini seorang anak kurang ajar, bunuh dia punya papa. Ini satu fakta yang salah. Engkau mengatakan saya bersaksi dia membunuh ayahnya. Betul enggak? Betul. Apa yang betul? Betul dia yang bunuh. Betul enggak bunuhan? Betul, pembunuhan enggak betul. Ayah membunuh anak membunuh ayah. Itu udah benar. Itu salah. Tapi betul dia bunuh? Betul dia bunuh. Jadi yang kau katakan betul bukan menyetujui, tetapi menyatakan fakta. Dan di sini kebenaran ada bersamaan dengan fakta. Ini kebenaran yang sangat rendah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, fakta kita katakan fakta, tetapi fakta itu sendiri hanya menyatakan kesungguhan terjadi, tidak menyatakan yang terjadi itu betul-betul adalah kebenaran. Mengerti maksud saya? Jadi benar-benar saya katakan itu benar. Tetapi benar-benar saya katakan itu benar, saya benar mengatakan. Tetapi yang saya katakan benar itu mungkin terjadi sesuatu yang benar-benar terjadi secara tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran yang lebih tinggi. Skopnya lebih luas artinya. Di sini pertama fakta. Nah, saudara-saudara, kemarin saya berkata di sini bahwa penemuan-penemuan di dalam alam semesta yang merumuskan begitu banyak aksiom-aksiom, begitu banyak dalil-dalil di dalam fisika, di dalam termodinamika, di dalam geologis, di dalam geologi dan yang lain-lain. Semua ini fakta. Dan fakta tidak berarti menyeluruh kebenaran. Fakta hanya menyatakan hal-hal yang memang demikian.
Tetapi yang dikatakan memang demikian pun itu bersifat relatif. Orang yang tubuhnya ditimbang berat 75 kilo, coba dibawa ke kutub utara, akan menjadi 74 lebih, tapi tidak 75. Apa sebab? Karena dia waktu memindah dari daerah tropika menuju ke kutub utara, daya tarik bumi sudah berubah, sehingga fakta itu sendiri tidak bersifat mutlak, tetapi relatif. Pada waktu saya berkhotbah di Salt Lake City di Amerika, saya mengatakan science is very close to the absolute, bisa memberikan jawaban akurat dan repeatable. Science sama art lain sekali. Kesenian tidak bisa diulangi, tetapi penemuan atau segala hal itu bisa diulangi di dalam ilmu. Saudara-saudara, pada waktu Beethoven menulis titititam tatatatam, pada waktu Chopin menulis tam tam dim tam tam dim dim tam dim, hatinya hancur, patah hati. Saudara-saudara, malam kedua dia menabuh lagi, sudah lain karena patahnya sudah kondisinya lain. Art can never be repeated the same. Setiap kali kesenian muncul merupakan inspirasi dari satu jiwa dengan momen yang tidak terulang lagi. Tetapi kesenian jauh lebih tinggi dan lebih dalam perasaannya daripada ilmu. Ilmu pengetahuan bisa diulangi dengan kalkulator terus menerus sama. Saudara-saudara, fakta yang ditemukan di dalam ciptaan alam itu merupakan semacam kebenaran yang agak rendah. Saudara-saudara, sekarang kayak bilang tidak salah toh, surat kabar itu tidak salah. Katakan kapal mobil daripada Rusia dapat nomor 2, mobil Amerika dapat nomor 2 dari belakang, tidak salah. Tapi engkau rasa something wrong, ada salahnya. Salahnya apa? Di sini sudah menyangkut motivasi untuk menulis laporan itu. Motivasinya adalah semacam cinta terhadap negara Soviet, sehingga segala sesuatu Soviet dianggap benar dan antipati kepada Amerika. Semua dari Amerika dianggap tidak benar, sehingga putar balikan. Fakta tidak diputar balikan, tapi yang diputar balikan adalah semacam relasi antara satu dengan lain. Sehingga di sini kebenaran bukan hanya memaparkan fakta saja, kebenaran pun bersangkut paut dengan dunia atau wilayah yang lain. Saudara-saudara, kalau engkau menganggap saya sudah belajar tinggi, saya sudah tidak peduli siapapun, tidak peduli orang tua, tidak peduli norma-norma dari masyarakat dan kebudayaan, karena saya sudah PhD dari Amerika. Saudara, jangan lupa engkau hanya mengerti kebenaran di bagian yang rendah saja. Setelah engkau lulus dari Universitas Indonesia, kepala bundar menjadi persegi. Lalu ke sini ke sana bertanduk 4 segi. Lalu sini melawan ini, melawan situ, karena engkau pengetahuan. Saya berkata, engkau hanya belajar kebenaran di dalam satu aspek yang agak rendah saja. Jangan sombong. Masih ada kebenaran di dalam aspek-aspek yang lain. Kebenaran di dalam aspek moral, kebenaran di dalam aspek etika, kebenaran berada di dalam aspek motivasi. Jangan kau lalui dan jangan kau anggap itu tidak ada. Itu tetap kebenaran. Itu sebab pada waktu zaman rasionalisme, beberapa tokoh yang terbesar, termasuk di Jerman Leibniz, di dalam Belanda adalah Spinoza, dan di Prancis adalah René Descartes. Dari Descartes, dari Spinoza, dari Leibniz, mereka memperkembangkan cara berpikir secara rasionalis sebagai metodologi. Saudara-saudara, akhirnya mengakibatkan putar baliknya skeptisisme terhadap rasionalisme di Inggris, di Skotlandia oleh David Hume. Lalu di Jerman Timur yang sekarang adalah daerah Rusia, waktu itu masih milik wilayah Prusia, ada satu kota raja yang namanya Königsberg. Ada seorang Jerman yang luar biasa lucunya. Orang itu tingginya 152 cm. Bagi orang Jerman pendek ya. Kamu saja 165 kok. Orang itu tak pernah nikah, tapi teratur sekali. Biasanya orang laki-laki kalau tidak nikah itu kaos kaki bisa satu di bawah tempat tidur, satu di atas tempat lemari. Tapi dia teratur luar biasa. Dan orang ini lebih heran lagi, tidak suka keluar kota, tidak suka pergi-pergi. Seumur hidup paling jauh tidak lebih daripada 20 km. Lain sama kita, Sabtu Minggu ke Bogor, Puncak, macam-macam. Dia tidak mau keluar.
Dan dia tidak sekolah ke jauh-jauh. Sekolah di Koenigsberg, lahir di Koenigsberg, studi di Koenigsberg, menjadi dosen di Koenigsberg, menjadi profesor di Koenigsberg, jalan-jalan di Koenigsberg, matinya di Koenigsberg, kubur jadi Koenigsberg. Umur cukup panjang. Dan orang ini setiap jam 3 mesti jalan kaki. Jam 3 tepat dia mulai jalan. Untuk olahraganya yang sederhana. Waktu dia pulang jam berapa tepat. Sehingga orang-orang di sebelah dia, setiap kali lihat profesor ini lewat, langsung bikin betul jamnya. Sampai jam 3:15 pasti lewat rumahnya orang ini. Jam 3:20 lewat nyonya yang itu. Jam 3:35 lewat daripada yang lainnya. Jadi mereka, oh profesor lewat, bikin betul jamnya. Saudara-saudara, siapa orang ini? Orang ini namanya Immanuel Kant. Orang ini bukan Kristen yang sejati. Dia dilahirkan, dia berkeluarga Kristen. Tapi dia merasakan rasio itu bukan hanya di dalam sini. Pengetahuan bukan hanya di dalam rasio. Dia mengatakan rasio itu mempunyai wilayah 3. Wilayah 3. Rasio bukan wilayah 1. 2 tambah 2 itu 4. Ini rasio. Ini rasional. Ini logika. Memang matematika itu logika. Memang siapa yang tidak mengerti matematika, dia tidak mungkin tidak berlogika. Kalau dia mengerti logika, dia pasti menyetujui matematika. Matematika itu adalah berdasarkan logika. Itu logika semua. Tapi benar. Tetapi kan mulai pikir, apakah betul kita mulai daripada logika ini, lalu semuanya di sini? Dia bilang tidak. Sebelum dia ada satu orang Prancis yang namanya adalah Blaise Pascal. Blaise Pascal yang menemukan kalkulator mengakibatkan begitu rajin menemukan kalkulator, akhirnya banyak orang malas karena ada kalkulator. Itu orangnya. Jadi orang pintar ada orang yang mengganti kemalasan orang mayoritas untuk rajin secara minoritas. Itu orang pintar katanya. Dia mengatakan ada semacam pengetahuan lain dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada yang diketahui secara di dalam hati, lain dengan pengetahuan diketahui di dalam otak. Jadi ada orang mana saya tahu. Ada semacam orang mana saya tahu sama saya tahu. Itu lain. Tahu nak? Kalau engkau tahu bahwa ada 2 macam tahu, nah ketahuan macam ketiga. Saudara-saudara, saya tahu. Anggota gereja saya di Surabaya, seorang antinya berkata kepada dia, hati-hati uang yang menjadi warisanmu. Jangan sembarangan percaya sama orang lain, dia habis. Sudah tahu. Tidak lama kemudian seluruh keuangan yang ada pada dia hanyut karena ditipu oleh orang lain. Antinya bilang, saya dulu sudah kasih tahu, ada orang jahat bisa menipu uang. Sekarang tahu. Dia bilang, saya tahu. Di tengah-tengah tahu sama tahu itu lain. Engkau bilang, iya ya, ada kok di dalam pengalaman saya, itu memang ada. Tahu secara rasional dan tahu setelah ditipu. Nah, saudara-saudara, tahu iya, lalu engkau bilang, iya betul. Saya mengetahui ada 2 macam tahu. Waktu engkau mengetahui ada 2 macam tahu, engkau mempunyai pengetahuan tahu macam ketiga. Saudara-saudara, karena engkau mempunyai pengetahuan membedakan pengetahuan dari pengetahuan. Maka Blaise Pascal mengatakan rasio pengetahuan. Dia berkata ada semacam pengetahuan di dalam otak, ada semacam pengetahuan di dalam hati. Maka dia mengatakan the heart has its own reason which reason does not know. Hati mempunyai pengetahuan yang tidak diketahui oleh pengetahuan rasio. Nah, ini merupakan satu perintis, merupakan satu pemelopor yang utama untuk membedakan pengetahuan bidangnya berapa banyak. Engkau bilang kebenaran adalah apa yang aku pelajari di dalam otak. Stop, jangan sombong. Itu hanya semacam pengetahuan yang agak rendah saja. Aku tahu. Sekarang aku sungguh-sungguh tahu. Itu sungguh-sungguh tahu. Kalau dicetak ya TAHU, sama. Kalau baca salah jadi tahu. Dan pada waktu engkau mengatakan dari segenap hati bangun, tahu.
Itu ada semacam penerjunan jiwamu karena pengertian, kesadaran setelah dirugikan, setelah eksperimentasi, setelah bergaul begitu banyak tahun, relasinya tidak begitu gampang seperti apa yang penganalisa otak. Aku tahu itu racun, tetap racun. Pada waktu Immanuel Kant dia mengatakan, ya, saya tahu 2 tambah 2 itu 4. Saya tahu 4 kali 3 itu 12. Tapi itu semacam pengetahuan matematika saja. Itu disebut adalah ratio murni. Ratio pure reason. Vernunft. Bahasa Jerman. Tetapi ada lagi semacam Vernunft praktikum. Semacam ratio yang praktis. Kalau engkau sendiri tidak pernah menerjunkan diri ke dalam hal yang tidak tahu apa itu. Saudara-saudara, saya tahu kalau pohon itu, kalau pohon khususnya pokok anggur, kalau dipotong lebih keluarkan buahnya. Kalau tidak potong daunnya tidak keluar. Tetapi tahunya itu karena dengar orang lain, terus aku ngomong ini namanya imigrasi. Pindah ke sini. Sampai satu hari saya potong pohon anggur. Waktu potong, saya tahu, waduh, ini kalau ada syaraf pasti bilang, ayo, dipotong, ayo, begitu kan. Waktu saya tahu itu pohon dipotong, lalu menerapkan ke dalam Alkitab, akulah pohon, engkaulah carangnya. Kalau engkau tidak dipotong, engkau tidak berbuah. Mengapa engkau mau masuk sekolah teologi tidak diterima? Mengapa engkau mau hari lancar tapi akhirnya tidak lancar? Mengapa engkau ingin menjadi hamba Tuhan tapi banyak kesulitan? Karena engkau sedang dipotong supaya bisa menjadi hamba Tuhan lebih baik. Jangan kira kalau Tuhan kasih kelancaran itu baru Tuhan memberkati engkau. Omong kosong. Itu teologi kesuksesan harus dibuang di dalam sampah. Teologi kemakmuran akan menghentikan niat perjuanganmu. Saudara-saudara, saya tidak memperpanjangkan hal ini, tapi saya sudah teriak dan saudara pikir baik-baik. Maka kan mengatakan pikiran itu ada wilayah kemurnian ratio. Tetapi ada wilayah lain. Saya tahu memang 3 kali 4 itu 12. Saya tahu itu X plus Y kurung square is X square plus Y square plus 2XY. Itu semua saya tahu. Tetapi itu tahu di sini. Saya juga tahu kalau saya ini menjadi orang. Dan orang itu ada kewajiban moral. Saya tahu sebagai manusia ada maknanya. Saya tahu saya harus berjuang. Dan saya tidak bisa membuktikan saya adalah manusia yang berarti harus berjuang, ada kewajiban moral. Dengan laboratorium, tidak. Laboratorium, ilmiah terlalu rendah. Tidak berhak menilai pengetahuan yang lebih tinggi ini. To be a man, I have obligation. Ada responsibility of morality. Saya ada kewajiban. Saya harus berbuat. Saya harus berbuat baik. Saya harus jujur. Saya harus setia kepada diriku sendiri. Saya tidak boleh menipu diri. Kalau sampai saya bisa menipu orang lain, tetap saya tidak bisa menipu diri. Saya harus jujur. To be honest to myself. Saya harus menjadi orang yang bertekad bulat. Ini semua saya tahu baik. Tapi hal ini semua di luar kemungkinan dilaboratoriumkan. Di luar kemungkinan verifikasi secara ilmiah. Jadi ilmiah tidak bisa menjelajah ke dalam wilayah ini. Apakah ini bukan kebenaran? Ini tetap kebenaran. That is true. To be a man, I should be moral man. To be a man, I should love others. Saya harus mencintai orang lain. Sebagai manusia saya harus berbuat baik. Sebagai manusia saya harus bertekun. Saya harus gigih. Saya harus bertarung, berjuang dengan segala kesulitan dan lingkungan untuk mencapai kemenangan. Ini semua semacam pengetahuan rasio. Itu sebab kan mengatakan rasio bukan hanya di dalam bidang rasio murni. Rasio juga mencakup dalam bidang rasio pratika. Bersangkut paut dengan motivasi, etika, kewajiban, makna dan sebagainya. Ini semua tidak ada bisa dijelaskan secara matematika dan logika biasa. Ini disebut satu rasio praktis. Tapi selain daripada itu ada lagi satu pengetahuan. Engkau dengar dangdut. Nah saudara-saudara, dangdut, setiap kalau ada dang ada dut, engkau sudah mau dang mau dut saja. Engkau rasa itu musik enak sekali. Tapi bagi orang lain tidak. Keroncong lebih enak. Setiap keroncong dia sudah mau keron mau cong saja. Nah, ada orang lain bilang, nah keroncong juga tidak enak, dangdut juga tidak enak. Paling enak diskotik. Jadi kalau musik disko datang dia langsung seperti kegigit ular. Loncat ke sini, loncat ke sana. Tidak tahu yang mana yang gatal, pokoknya loncat-loncat. Kalau engkau mengatakan tidak, saya suka klasik. Waktu musik klasik datang, engkau terus tenangkan diri menikmati sesuatu. Waktu engkau makin tenang, jiwamu makin senang. Itu klasik.
Heran sekali ya, orang yang suka dangdut, suka ini, akhirnya sudah suka klasik, dekat, tidak bisa lepas dari klasik. Tapi orang suka Beatles bisa lepas dari Beatles. Sudah dekat sama klasik sampai mati tidak mau lepas dari klasik. Itu kenapa ya? Jadi engkau mengatakan, oh mulai, ya, tititam, wah bagus, bukan lain. Lalu Silent Night juga bagus sekali. Bagus yang mana? Engkau bilang bagus ini, bukan bagus itu. Tidak bisa dibuktikan. Itu disebut rasio kritis, rasio untuk menghakimi. Engkau pada waktu nikah, engkau cari. Nah ini yang paling saya senang. Ini paling cantik. Coba buktikan dia cantik. Tidak percaya sudah. Pokoknya itu berarti apa? Mutlaklah di sini kebenaranku. Dia cantik menurut saya. Lu tidak usah cerewet. Kalau lu tidak mau ya sudah. Memang lu tidak usah mau. Saya yang mau saja. Saudara-saudara, pada waktu engkau merasakan dia lebih cantik dari yang lain, itu satu pengetahuan betul-betul berharga bagi dirimu. Karena di dalam kuasa penghakimanmu, tetapi tidak sanggup paut dengan rasio orang lain. Itu pun satu pengetahuan. Jadi itu the reason of judgment. Jadi kan membedakan ini. Nah saudara-saudara, saya bukan mengajar filsafat di sini. Meskipun saya sudah lama menjadi dosen filsafat. Tapi saya berkata kepada saudara, rasio jangan dianggap hanya mempunyai wilayah tertentu yang kau pelajari itu saja. Kebenaran itu jauh lebih. Saudara-saudara, saya sekarang memberikan beberapa tahap dari kebenaran. Pertama, fakta-fakta di dalam dunia yang diciptakan. Itu adalah kebenaran yang bisa ditemukan oleh ilmiah. Kita menemukan pada H2O tambah NaCl bisa menjadi HCl dan HCl dan NaOH. Engkau merubahkan ini menjadi itu bisa. E is equal to mc square. Sebelum engkau menemukan sudah begitu. Einstein tidak menambah apa-apa di dunia. Hanya menambah pengetahuan manusia terhadap dunia saja. Einstein tidak menciptakan kebenaran. Hanya menemukan semacam kebenaran yang sudah berada sebelum dia menemukan. Jadi semua fakta-fakta di dalam dunia ciptaan itu merupakan semacam kebenaran. Kedua, kebenaran di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang waktu berlangsung. Itu disebut historical facts. Fakta-fakta sejarah. Tahun 45 Indonesia merdeka. Ini fakta. Waktu engkau mempelajari, engkau mendekati kebenaran. Karena benar-benar terjadi peristiwa itu. Pada tahun 61 Kennedy dibunuh, assassinated. Presiden Kennedy mati. Ini fakta. Karena di kota Dallas pada bulan itu, pada tanggal itu, orang itu melemparkan tembakan dan betul-betul Presiden Amerika itu mati. Pada tahun 86 maka Marcos harus diusir keluar, turun daripada tahta sebagai presiden di Filipina. Ini fakta. Semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan kelangsungan waktu yang disebut pembentukan sejarah itu fakta. Ini kebenaran, benar-benar terjadi. Tetapi banyak kebenaran, banyak hal yang terjadi, yang benar-benar terjadi, sebenarnya terjadinya tidak sesuai dengan kebenaran yang asli. Sehingga sejarah kadang-kadang adalah catatan kesalahan-kesalahan yang catatannya tidak salah. Dengan tidak salah telah mencatat hal-hal yang salah. Itu disebut sejarah. Saudara-saudara, lalu kita lompat lagi, kebenaran-kebenaran yang ditemukan di dalam diri manusia yang berhidup dan mengerti tentang segala dalil-dalil daripada hidup. Fisika, matematika itu bukan hal yang hidup, tapi kita mengerti tentang diri hidup. Nah, orang mempunyai perasaan, mempunyai confidence, mempunyai semacam kehormatan diri, the dignity of man, the human right, hak asasi manusia, kehormatan manusia, harkat manusia, kehormatan bangsa. Ini fakta-fakta yang terjadi dalam hidup dan gejala-gejala yang mengelilingi hidup. Kalau itu diganggu gugat atau didistorsikan, mengakibatkan semacam penyakit yang disebut penyakit jiwa. Baik penyakit jiwa pribadi atau penyakit jiwa seluruh bangsa. Itu fakta juga. Itu kebenaran, itu dipelajari. Karena penyakit-penyakit pribadi yang mempunyai pengaruh terhadap sekitaran mengakibatkan social problem, mengakibatkan pelajaran yang disebut sosiologi. Mempelajari terbentuknya masyarakat, kesulitan masyarakat, dan segala masalah bagaimana diselesaikan, fenomena-fenomena, gejala, dan segala kemungkinan prinsip untuk menangani. Itu disebut sosiologi. Itu fakta juga, itu kebenaran. Tetapi lebih daripada itu adalah mengenai
Kebenaran antara relasi-relasi oknum dan oknum. Saya dengan orang lain dengan saya dengan binatang dengan manusia, manusia dengan makhluk yang lain, atau manusia dengan dewa-dewa, manusia dengan bukan dewa, dengan ilah-ilah setan. Apakah itu sebenarnya boleh kita memberikan persembahan sujud kepada dia? Manusia dengan iblis, dengan roh yang jahat. Hubungan antara relasi-relasi antara oknum dan oknum itu sudah melepaskan diri dari fisika, sudah lebih jauh lebih. Itu tetap ada wilayah yang dipelajari. Itu juga semacam kebenaran. Tetapi kebenaran semacam demikian itu tetap bukan dirinya kebenaran yang tertinggi. Dan terakhir adalah mengenal secara benar-benar pencipta itu sendiri. Ini kebenaran yang tertinggi, yaitu dirinya Tuhan Allah. The truth himself. Kebenaran itu ada pada dia sendiri. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang telah menciptakan segala dalil yang tersimpan, yang berada di dalam ciptaan secara kosmos. Dia yang telah mengatur seluruh alam semesta. Dan dia sendiri yang menetapkan semua dalil. Saudara-saudara, jangan sekali-kali berusaha menurunkan Allah daripada sudut dan aspek sebagai pencipta untuk dikurung di dalam dunia ciptaan yang dicipta oleh dia. Itu tidak boleh. Karena Allah supra alamiah, Allah supra dalil. Saudara-saudara, hidup saja tidak bisa diikat oleh prinsip-prinsip. David Hume, salah seorang skeptiksis yang terbesar di negara Skotlandia, pada waktu dia tua, dia mengatakan, the nature is too strong for logic. The nature is too strong for the principles. Kita umumnya kalau sudah belajar sesuatu, kita memakai prinsip-prinsip untuk mengatur semua. Semua harus masuk prinsip saya. Kadang-kadang saya tertawa kepada orang yang terlalu percaya kepada sistem. Seolah-olah sistem itu Tuhan Allah. Saya percaya Allah lebih besar dari sistem manusia yang manapun. Kalau gereja memperilah sistem, gereja itu mulai membuat kubur bagi diri sendiri. Heran sekali, gereja-gereja yang organisasi yang besar-besar, yang sistemnya kuat, yang keuangannya kaya sekali, justru gereja yang tidak berkembang. Heran. Yang sistem ketat, tradisi kuat, wah kalau rapat itu sampai malam jam 3. Tapi tidak berkembang. Apa sebab? Yang dirapatkan, yang didiskusikan hal sepele-pele. Tidak membicarakan bagaimana menginjili orang, bagaimana melebarkan kerajaan. Terus pikir tentang ini mesti dipindahkan mana, orang itu mesti diapain, mesti dijatuhkan siasat apa. Akhirnya sendiri mengurung sendiri. Cilakalah saudara-saudara. Jika kita tidak fokuskan kepada hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang agung, yang melampaui sistem. The nature is too strong for the principles. Saya mengalihkan prinsip kalimat ini kepada wilayah yang lain. The life is too strong for logic. And the love is too strong for reason. Saudara-saudara, hidup melampaui logika, cinta melampaui akan rasio. Banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang melampaui sistem-sistem yang kita rumuskan. Lalu kita berusaha mengkotak-kotakan kebenaran di dalam kotak yang kita sudah biasa menghadapi. Padahal kebenaran jauh lebih besar dari itu. Apalagi kebenaran Tuhan Allah. Tuhan berkata, siapakah engkau anggap bahwa aku adalah? Engkau kira saya ini siapa? Tuhan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikir. Far beyond our reasoning power. Engkau berpikir begini. Akhirnya dia lebih besar daripada yang dikatakan begini. Itu sebab seorang teolog liberal yang bernama Albrecht Schweitzer, orang Jerman. Orang itu pada waktu dia tua, dia mengatakan terlalu sulit untuk mengurung, menangkap Kristus supaya kita bisa mengerti dia di zaman kita. Sulit. Bagaimanapun kita berusaha memberikan kotak lalu menurunkan Kristus di dalam kotak lalu menyelidik dia pasti lepas. Karena dia lebih besar dari itu. Kristus jauh lebih besar dari kemungkinan racun kita memikir. Namun demikian hanya satu hal bisa membawa kita kembali kepada dia, yaitu iman yang sejati sesuai dengan wahyu Allah di dalam kitab suci. No other way. Satu-satunya jalan membawa racun kita yang mempunyai kotak-kotak, mempunyai sistem yang terlalu terbatas untuk melepas dan menerobos dan kembali kepada kebenaran, yaitu iman kepercayaan. Takluk dulu. When you submit yourself, pada waktu engkau takluk dirimu dan rasiomu dan fungsi ciptaan Allah yang berada di dirimu, seluruhnya takluk kepada kebenaran. Di situ engkau setia kepada kebenaran. Engkau menjadi orang beriman. Saudara-saudara, iman, perkataan iman, bahasa Greka pistos. Bahasa Latin adalah fide. Fide itu Latin, fide. Sebenarnya tema ini kalau bicara lagi 5 jam lagi masih tidak cukup.
Tapi saya tidak tahu harus melangsungkan seminar kedua untuk ini atau langsung mengadakan seminar yang lain. Saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris ada satu istilah namanya fidelity. Ya. Itu aslinya dari bahasa Latin fide. Dan kalau kita suka dengar stereo, itu namanya hi-fi. Tahu nggak? Hi-fi. Apa itu hi-fi? Saya tanya seorang suka main hi-fi. Lu tahu apa itu artinya hi-fi? Nggak tahu juga ya. Orang bilang hi-fi, aku ikut hi-fi. Tetapi apa artinya hi-fi? Ya mungkin fi-nya terlalu high, jadi hi-fi. Maksudnya apa? Ya mungkin bisa tinggi suara itu. Saya bilang, enggak bener. Kamu main hi-fi, nggak ngerti hi-fi. Goblok begitu. Hi-fi itu adalah high fidelity. Fidelity itu adalah faithfulness. Jadi kesetiaan yang tinggi. Nah saudara-saudara, sekarang saya cerita sedikit mengenai musik. Saudara-saudara, kalau engkau sering mendengarkan New York Philharmonic berada di podium di mana saya berdiri di sini dengan pemimpinnya Jupin Mehta untuk memimpin lagu yang dipentaskan malam pertama, salah. Karena apa? Karena bukan untuk orang Indonesia. Yang dipentaskan adalah Gustav Mahler Symphony. Simfoni dari Mahler, bagi mereka yang sudah dengar musik 10 tahun masih belum bisa ngerti. Orang Jakarta kebanyakan yang belum mengerti itu. Sudah diberikan Mahler, salah. Bukan salah pementasan, salah pilihan. Saudara-saudara, kalau hari itu mereka lagu pertama Rayuan Kelapa, lalu baru Mozart, lalu baru itu bisa orang Jakarta ikuti. Saudara-saudara, nah kita tidak sering dengar. Waktu dengar Jupin Mehta pimpin di sini, mengapa sebagian ditutup tidak boleh orang duduk di atas? Karena itu disebut insufficient seats. Di dalam bidang akustik, di dalam arsitektur disebut adalah tempat duduk yang tidak cukup untuk mendengar musik. Seorang penyanyi yang hebat, dia harus menyanyi dari diafram sehingga suara mempunyai proyeksi yang cukup ke tempat yang jauh. Tapi sekarang pendeta-pendeta sudah biasa, kebaktian 20 orang pakai mikrofon. Saya banyak hal tidak ngerti, betul-betul tidak ngerti. Saudara coba jawab karena rasio saya terlalu kecil. Nah saudara-saudara, kalau engkau sering kembali, kalau engkau sering mendengar musik, nah baru engkau betul-betul mengerti bagaimana mencari speaker atau amplifier. Kalau enggak, engkau bagaimana pinter ada uang beli yang mahal-mahal, omong kosong. Engkau tuh, wah ini bass yang sekeras mungkin, ini treble-nya sekeras mungkin. Orang di Indonesia dengar musik semua diputar sekeras mungkin. Saya ini enggak ngerti, lebih enggak ngerti. Sudah enggak ngerti dikit, ini lebih enggak ngerti lagi. Tapi kalau saudara betul-betul mengerti musik, lalu engkau mengenai speaker ini keluar suara drum, persis asli nak. Viol, persis asli nak. Trompet, persis trompet. Banyak speaker yang katanya baik saya dengar, suara trompet seperti siul, bersuitan. Suara drum seperti kaleng. Suara manusia seperti burung. Saya tidak tahu. Itu speaker apa itu? Itu disebut tidak setia kepada asli. Nah saudara-saudara, mengapa Jepang baru akhir 10 tahun ini bisa bikin speaker yang baik? Dulunya tidak ngerti. Engkau 30 tahun yang lalu sudah beli Sansui, pionir, dibohongin. Kan mereka belum pernah mengerti betul-betul bikin speaker bagaimana. 40 tahun yang lalu, satu-satu speaker yang agak baik dari Jepang itu dari Mitsubishi. Untuk orang bangsawannya mahal, luar biasa. Saudara-saudara. Tetapi akhir mereka mulai belajar. Karena apa? Karena di Jepang tidak ada orkestra yang baik. Tidak ada orkestra yang bermutu tinggi pada waktu itu. Sekarang ada NHK yang cukup baik. Tetapi di Eropa, khususnya Inggris, London menjadi pusat performance. Di situ orang bisa tangkap suara ini klarinet, ini hobo, ini tuba, ini adalah drum, ini timpani. Betul-betul persis. Ini suara multi manusia, ini suara daripada piano. Mereka bisa mengulang. Baru tahu ini hi-fi. Jadi hi-fi dari apa itu artinya hi-fi? Hi-fi berarti setia kepada asal. Itu artinya. Saudara-saudara. Waktu engkau mengatakan, ini persis asli, ini persis asli. Yang ini persis asli, engkau bilang, ini betul-betul hi-fi. Ini high fidelity. Nah, fidelity, faithfulness itu adalah satu perkembangan dari istilah fide. Jadi iman itu apa artinya? Iman berarti setia kepada kebenaran. Itu iman. Sekarang saya memberikan satu definisi yang paling singkat dan paling penting kepada saudara. Iman berarti setia kepada kebenaran.
Kalimat ini harus didengar oleh setiap kaum intelektual. Karena banyak kaum intelektual menganggap kalau percaya Yesus Kristus berarti membunuh rasio. Percaya kepada Yesus Kristus berarti memusnahkan fungsi pikiran. Tidak. Saya berkata kepada saudara, kaum intelektual abad ke-20. Saya berkata kepada saudara, Tuhan membuat engkau dengan daya pikiran yang tajam. Saya tidak minta engkau tahil. Saya tidak minta engkau bunuh atau mengorbankan pikiranmu. Tidak. Silakan ragu-ragu. Asal ragu-ragu dengan hatimu yang murni, dengan motivasi yang jujur, akhirnya Tuhan akan memimpin. Dan percayalah bahwa kalau engkau betul-betul mengerti kebenaran itu, bagaimana interpretasi yang benar, engkau akan mungkin menjadi setia. Waktu engkau setia kepada kebenaran, berarti engkau bisa beriman. Saudara-saudara, siapa bilang orang pengetahuan terlalu banyak tidak bisa percaya Yesus Kristus? Saya menolak dalil itu. Siapa bilang kaum intelektual, profesor tidak mungkin percaya kepada Yesus Kristus? Saya bilang tidak. Saya bilang mereka mungkin. Mereka mungkin percaya. Asal tidak bisa menjelaskan Kristus sebenar mungkin. Sehingga mereka mengetahui, inilah interpretasi yang benar. Tapi saudara-saudara, bagaimana memberikan interpretasi Kristus sejelas mungkin, setepat mungkin. Itu berarti kita masih memerlukan pelajaran yang terlalu banyak. Maafkan kalau saya katakan di Indonesia terlalu banyak pendeta yang sudah merasa diri puas. Terlalu banyak majelis yang sudah merasa diri puas. Terlalu banyak orang Kristen baru belajar sedikit sudah berani khotbah. Terlalu berani. Akhirnya kebenaran dikhotbahkan menjadi tidak benar. Orang mestinya percaya menjadi tidak percaya. Orang-orang pintar semua di luar gereja. Yang masuk gereja yang kurang pintar. Cilaka. Saudara-saudara, satu pekerjaan perlu semangat revolusi. Satu tanggapan perlu pandangan Nabi. Satu keberanian memerlukan dukungan yang besar dari Roh Kudus. Dan satu cara metodologi yang bersifat memutar balik seluruh nasib kekristenan yang kita harus garap di Indonesia. Terlalu sulit. Tapi saya berkata kepada saudara, saudara yang belajar baik di sekolah malam Alkitab di Straits, atau yang sudah baca buku teologi, atau sudah dapat MTH dan sebagainya. Kita sebenarnya, saudara dan saya, semua adalah murid kebenaran saja. Jangan sombong. Stephen Tong itu tidak ada apa-apa. Dia hanya belajar supaya mau setia kepada kebenaran. Sesetia mungkin mengakibatkan lebih mungkin murninya iman itu dicapai. Saudara-saudara, perjalanan kita beriman adalah perjalanan mentaklukkan pikiran kepada kebenaran. Makin setia, makin beriman teguh. Setia kepada kebenaran berarti saya beriman. Saudara-saudara, hati-hatilah rasiomu. Karena rasiomu merupakan satu hal yang selalu berubah arah, berubah akan jurusan. Saudara-saudara, Martin Luther mengatakan satu kalimat yang mengkagetkan saya. Dia mengatakan rasio itu pelacur. The reason is saya membaca, kenapa? Mengapa rasio menjadi pelacur? Rasio itu selalu cari alasan untuk mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh dia. Saudara-saudara, kalau seseorang sudah berniat untuk berbuat dosa, lalu dia cari alasan, kalau ditanya, dia akan mengatakan dia tidak salah. Karena dia sudah memperalat rasio untuk mentaati. Kesetiaan rasio itu tidak berarah. Itu disebut pelacur. Saudara-saudara, kalau istrimu hari ini bilang, engkau suamiku, besok bilang sama orang lain, engkau juga. Besok lusa bilang sama yang lain, engkau juga. Dengan suara merdu yang sama, seperti bicara yang kalimat yang sama manis, sama istilahnya di tempat tidur dengan engkau. Engkau akan benci dia luar biasa, kurang ajarmu. Engkau begitu pintar main cinta, tetapi main kau sama banyak orang sih. Engkau begitu murni cintamu, tapi sekarang kau sudah menjadi tidak murni sih. Engkau mencintai saya begitu dalam, tapi engkau kok banyak objek yang lain sih. Akhirnya engkau menjadi kecewa kepada dia. Saudara-saudara, itulah kemungkinan rasio. Saya minta saudara-saudara jadi mempelai perempuan yang murni. Maukah saudara? Tuhan, engkau adalah mempelai rasioku. Karena engkaulah kebenaran. Biar rasioku kembali kepada kebenaran. Rasioku setia kepada kebenaran. Kesetiaan ini disebut fide, disebut pistos, disebut iman, disebut fidelity. Saya mau fidelity, fidelity yang tinggi, kesetiaan yang sungguh-sungguh murni, tinggi, dan hanya satu arah. Aku hanya memiliki satu suami.
yaitu Kristus, suami jiwaku. Gereja adalah mempelai perempuan dari Kristus. Pikiran orang Kristen adalah mempelai perempuan dari kebenaran Kristus. Biarlah pikiranku dipenuhi oleh kebenaranmu. Biar ratioku dipimpin oleh roh kebenaranmu. Biar hidupku dicerahkan dengan cahaya kebenaranmu. Dan kesetiaanku dianggap oleh Tuhan. Iman, kepercayaan. Iman, rasio, dan kebenaran. Maukah saudara menjadi orang yang setia, rasio kepada kebenaran Tuhan? Maukah saudara? Maukah saudara? Jangan jawab saya. Jawab Tuhan. Mulai malam ini. Baik-baik. Persembahkan rasiomu di atas mezbar. Dengan melihat darah Kristus dialirkan untuk membersihkan pikiran. Kalimat terakhir. Mengapa Tuhan menciptakan otak? Dan mengapa Tuhan mewahyukan kebenaran? Apa relasi di antara dua ini? Hanya satu kalimat. Supaya otak-otak yang dicipta dipimpin, dipenuhi oleh kebenaran yang diwahyukan. Sekali lagi. Supaya otak-otak yang dicipta dipimpin dan dipenuhi oleh kebenaran yang diwahyukan. Berbahagialah orang yang pikirannya dipimpin dan dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita tenang. Mari kita teduh. Dengan segala kerendahan hati. Dengan segala hormat dan ketakutan kepada Tuhan. Mari kita mentaklukkan diri kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Tuhan.